Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Activity Based Costing. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kenanga Putri Ayu. Saya Rizka Wardana. Saya Firda Fauzia. Saya Nur Khalifah. Saya Julia Dani Novrenisi. Ada pengertian Activity Based Costing, yaitu salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Activity based costing lebih berfokus pada biaya pada produk yang bersumber dari proses selama produksi berlangsung. Adapun manfaat dari activity based costing ada 7. Yang pertama, dapat mengurangi ketidakstabilan ekonomi pasar yang disebabkan pengalokasian biaya tradisional yang terdapat pada perusahaan. Yang kedua, penjabaran biaya pengeluaran perusahaan secara informatif, jelas, dan terperinci. Yang ketiga, dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur strategi perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, bisa mendapatkan harga pokok penjualan yang tepat dan akurat dengan menggunakan metode activity based costing dalam menghitung biaya perusahaan. Yang kelima, perusahaan berkesempatan bersaing secara global dengan perusahaan lain dengan harga yang kompetitif di pasaran. Yang keenam, bisa melakukan pemetaan biaya yang lebih berstruktur dan sistematis terkait aktivitas dan sumber daya perusahaan. Yang terakhir, perusahaan dapat menggunakan dana secara efisien dengan pemetaan keuangan yang jelas. Terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi jika ingin menggunakan perhitungan activity based costing. Yang pertama, ada produk diversity. Perusahaan memiliki produk yang beraneka ragam dalam jumlah yang banyak. Dalam konteks ini, semakin beragam produk yang dihasilkan, maka semakin beragam pula aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, support diversity. Perusahaan memiliki beragam aktivitas yang mengakibatkan tingginya pengeluaran biaya overhead atau biaya tidak terduga, sehingga perusahaan memiliki kesulitan melakukan pemetaan biaya tidak terduga di dalam perusahaan. Yang ketiga, common process. Tinggi rendahnya tingkat aktivitas yang dilakukan secara bersamaan untuk menghasilkan produk-produk tertentu, di mana perusahaan mengalami kesulitan untuk memisahkan biaya masing-masing produk. Yang keempat, period cost allocation. Tersedianya sistem akuntansi biaya untuk mengalokasikan biaya periode secara akurat dan berkala dengan jangka waktu tertentu dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil biaya produksi dengan menjalankan proporsi yang paling besar dalam pembiayaan perusahaan. 5. Rate of growth of period cost. Adanya tingkat kecepatan pertumbuhan biaya dalam setiap periode sepanjang tahun. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan biaya periode yang pesat akan sulit untuk mengalokasikan biaya, sehingga tingkat kemungkinan untuk terjadinya distorsi biaya menjadi tinggi. 6. Pricing freedom. Adanya tingkat independensi perusahaan dalam menentukan harga sehingga menghasilkan produk yang menguntungkan. Biasanya, perusahaan yang memiliki ketidakbebasan dalam menentukan harga disebabkan adanya persaingan ketat dengan kompetitor. 7. Period expense ratio. Kemungkinan terjadinya distorsi biaya produk secara material karena berkaitan dengan beberapa besar tingkat pengaruhnya pada penurunan ataupun kenaikan biaya dengan proporsi laba atau keuntungan pada perusahaan. Distorsi ini dapat diminimalisir dengan menggunakan metode activity based costing pada perusahaan. Selanjutnya itu nomor 8 ada strategi consideration. Informasi mengenai biaya yang dikeluarkan perusahaan biasanya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen dalam membuat strategi untuk kemajuan perusahaan. Yang 9 ada cost reduction effort. Perusahaan memiliki laporan yang akurat terkait alokasi biaya periode untuk pengambilan keputusan internal manajemen perusahaan. Hal ini sangat penting karena keakuratan laporan alokasi biaya periode juga terkait dengan evaluasi bagi internal manajemen perusahaan tersebut. Yang 10 ada analysis of frequency, yaitu tinggi rendahnya jumlah aktivitas yang dilakukan perusahaan tertentu
berpengaruh dengan analisis biaya pada suatu produk perusahaan. Banyaknya aktivitas ini terkait dengan frekuensi kebutuhan informasi biaya yang dimiliki perusahaan. Kelebihan dari activity basic costing yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Aktivitas basic costing menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif yang mengarah pada pengukuran profitabilitas produk. Selain itu, keputusan strategis yang diinformasikan lebih jelas mengenai penempatan harga jual, lini produk, dan juga segmen pasar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menghilangkan non-value added activities dalam kegiatan yang tidak memberikan kontribusi pada nilai akhir produk. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang lebih baik dalam mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir, memberikan keputusan dan kendali yang lebih baik sehingga memicu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk serta mengendalikan biaya lebih baik lagi untuk mengembangkan produk. Kekurangan base costing, yang pertama ada pengeluaran biaya dan waktu yang digunakan saat menggunakan sistem activity based costing memerlukan biaya yang mahal untuk selanjutnya dikembangkan maupun diimplementasikan. Yang kedua ada metode pelaksanaan yang sangat kompleks sehingga proses pengumpulan data dan entry data membutuhkan sumber daya yang lumayan besar. Yang ketiga ada metode activity based costing ini mengabaikan beberapa biaya yang dianalisis seperti biaya iklan, biaya promosi, dan biaya riset. Yang keempat ada activity based costing melaporkan biaya dengan cara membebankan untuk periode penuh dan tidak mempertimbangkan untuk menginvestisasi dari long term payback expense, misalnya biaya untuk penelitian dan pengembangan sehingga menyebabkan biaya produk terlalu besar. Yang kelima ada laporan activity based costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum sehingga memerlukan pencocokan ulang dengan manajemen keuangan. Selanjutnya ada komponen activity based costing. Yang pertama, resource atau sumber daya. Resource adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka. Kategori biaya yang dicatat sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan material, misalnya, merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh, tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, infeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Yang kedua, resource drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contohnya, penggerak sumber daya adalah persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor yang digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran, Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayanan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja seperti kursi pelanggan dan menu penawaran, mengambil pesanan kita, mengambil pesanan ke dapur, membawa makanan dan mengisi minuman. Ada beberapa metode transfer pricing, yaitu yang ke-1 penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost based transfer pricing. 2 penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Yang ketiga negosiasi atau negosiasi transfer pricing.